Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasvinto. Saya peserta PPG dalam jabatan 2022 LPTK IAIN Syekh Mujadi Cirebon. Assalamualaikum. Ya, bagaimana Mak? Apa kabarnya hari ini? Semangat pagi? Pagi. Kurang kompak. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, yang semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelumnya Bapak akan sedikit memberikan pengajaran tentang masalah materi hari ini. Dan sebelumnya Bapak pengen tahu dulu nih. Coba berdiri semua. Pakaiannya harus dirapihkan dulu. Ya. Dan sampah yang dibawa harus dibuang dulu. Ada sampahnya? Ya, silakan dibuang dulu, dibersihkan sampahnya, keluar. Dibuang dong, dibuang. Ya, silakan duduk lagi. Yang mau buang sampah silakan. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa ya, yang dipimpin oleh Saiful. Silakan dipimpin doa. Bapak absen dulu ya. April, Aras, Cisa, Fikri, Jingga, Komala, Laila, Marwah, Monika, Nadiana, Naila, Nur Fitri. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Dan sebelum Bapak bahas materi hari ini, Bapak tanya dulu materi yang kemarin ya. Materi kemarin masih ingat apa? Masih ingat materi yang kemarin? Tentang apa? Nah, kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena beliau yang telah melahirkan kita dan juga merawat kita. Dan kenapa kita harus hormat kepada guru? Ya, itu ya. Jadi mohon diingat kembali bahwa hormat kepada orang tua dan guru salah satu hal yang wajib kita laksanakan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang masalah penyelenggaraan jenazah ya. Sebelum kita bahas tentang masalah jenazah, Bapak akan jelaskan tentang apa yang akan kita bahas di dalam materi ini ya. Ada kompetensi dasar ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi ketentuan dan tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap kepedulian sosial dengan hikmah dari perawatan jenazah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjelaskan kewajiban muslim terhadap orang yang meninggal dunia. Yang keempat, menganalisa ketentuan dan tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Yang selanjutnya, mengkritisi pelaksanaan perawatan jenazah yang berkembang di masyarakat. Memperagakan tata cara perawatan jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam bersama kelompok.
Nanti akan dibentuk kelompok ya untuk mempraktekkan atau ada yang namanya memprojekkan tugas ya. Selanjutnya, selain itu, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah ya. Baik, sebelum dimulai, Bapak ada pertanyaan ya. Apa itu kematian? Ya, silakan Sepul. Ya, ada lagi? Ya, apa itu Fitri? Kematian itu adalah keluarnya roh dari manusia, Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, dan sebelumnya silakan kalian isi pretestnya dulu. Yang sudah Bapak kirimkan ke HP kalian, silakan diisi sampai selesai. Kerjakan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Gimana nilainya? Bagus-bagus atau tidak? Ya, namanya juga pretest, nggak usah khawatir. Apa itu kematian? Kita bahas tentang apa itu kematian ya. Jadi yang namanya kematian itu adalah suatu ajal ya, akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Yang artinya ya, ruh kita keluar dari tubuh atau jasad kita. Kalau orang meninggal itu bernapas atau tidak sih? Tidak. Itu artinya keluarnya ruh dari dalam jasad kita ya. Lalu dalam penyelenggaraan jenazah ada yang harus dikerjakan ya. Ada beberapa yang wajib dalam pengurusan jenazah. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat, yang kelima takziah. Apa sih takziah itu? Ya, takziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ya, kita bahas tentang masalah memandikan. Lalu apa sih hukumnya dari penyelenggaraan jenazah itu? Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Oke, baik. Ada yang bisa menjawab apa itu fardu kifayah? Ya, silakan. Fardu kifayah adalah suatu kewajiban keagamaan yang apabila dilakukan oleh seseorang maka akan terhindar dari dosa, dan apabila tidak dilakukan maka akan berdosa semua. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi, yang namanya fardu kifayah itu ya, artinya ya, kalau salah satu dari kita melaksanakannya ya, maka gugur sudah semua orang yang di sekitarnya kewajibannya ya. Tapi kalau salah satu dari kita tidak mengerjakan, maka berdosa semua. Itu bukan semuanya diartikan dalam dunia. Dari yang namanya berdosa semua itu di lingkungan sekitarnya ya. Paham ya? Jadi itu yang namanya fardu kifayah. Makanya yang namanya pengurusan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya harus dikerjakan oleh salah satu atau sebagian daripada masyarakat sekitarnya ya. Jangan sampai pengurusan jenazah ini tidak dilaksanakan. Akhirnya mayatnya terbengkalai ya. Kita bahas tentang masalah memandikan jenazah ya. Memandikan jenazah itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang hal yang biasa kalian lakukan mandi ya.
Di dalam pemandian jenazah ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah air bersih untuk memandikannya ya. Air bersih itu apa sih? Air mengalir. Apalagi? Air dari sumbernya ya kan? Ya. Artinya tidak tercemar oleh barang yang najis ya. Yang kedua adalah air yang telah dicampur dengan daun bidara atau dengan sabun jika tidak ada sabun ya. Jadi kalau misalkan daun bidaranya tidak ada yang tahu daun bidara? Mungkin sekarang ini hampir tidak ada daun bidara, sedikit ya. Maka diganti dengan sabun ya. Kalau sabun banyak ya. Yang ketiga, air yang telah dicampur dengan kapur ya, yang dihaluskan. Yang keempat, gunting kuku. Buat apa sih gunting kuku? Memotong kukunya siapa? Jenazah ya. Yang selanjutnya alat cukur ya. Terus sarung tangan jika diperlukan ya. Selanjutnya tempat mandi yang tertutup. Kenapa tempat mandi saat kita memandikan jenazah itu harus tertutup? Karena aurat. Yang boleh melihat aurat itu siapa? Dari keluarganya ya. Yang selanjutnya adalah handuk. Ini bukan handuk yang kalian sering pakai. Artinya handuk ini harus dengan kain ya. Terus yang terakhir adalah sisir ya. Syarat jenazah yang dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama. Pak, boleh enggak sih kalau bukan agama Islam? Kalau misalnya kalian ini orang Islam memandikan jenazahnya orang Kristen, boleh enggak? Ya, beda karena orang Kristen belum tentu dimandikan. Ya, kalau Islam ya harus dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Oh, bagaimana sih kalau misalkan jenazahnya itu kecelakaan, ya, tubuhnya tidak utuh? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Tetap harus dikumpulkan. Ya. Yang selanjutnya bukan karena mati syahid. Apa itu mati syahid? Ada yang tahu mati syahid? Pul, apa pul mati syahid pul? Mati yang di jalan Allah. Ya. Jadi mati syahid itu salah satunya berperang. Berperang kemana? Bukan tawuran ya. Kalau tawuran beda lagi, ya. Terus apa lagi? Artinya berperang di jalan Allah, artinya membela agama, ya. Apalagi mati syahid itu? Menuntut ilmu, itu termasuk salah satu mati syahid, ya. Terus apa lagi? Bekerja mencari nafkah misalkan, ya. Itu termasuk syahid. Tapi yang namanya mati syahid di sini artinya mati syahid dalam keadaan berperang ya. Contohnya kayak di Palestina, ya kan? Itu Palestina itu banyak orang-orang yang mati syahid. Baik. Sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu video ya. Kasus penolakan Pak Bupati Mas terhadap pemakaman jenazah terjadi virus corona jadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta warga berempati dengan para korban serta keluarga mereka. Betul, saya meminta. Saya tanya pada beberapa makan, kalau itu sudah meninggal, terus Ya, itu adalah cara memandikan jenazah, dan ini adalah cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Artinya di apa? Oh, boleh nggak di bawah, Pak? Boleh. Ya, atau di lantai, boleh nggak? Ya, boleh. Harus lebih tinggi. Di mana? Khusus untuk memandikan. Yang kedua, jenazah ditutup kain agar auratnya tertutup. Jangan mentang-mentang jenazah itu sudah tidak apa-apa, sudah tidak bernapas, sudah tidak bisa bergerak, bukan berarti auratnya diumbar kemana-mana. Artinya tetap jenazah itu harus ditutup auratnya. Ya.
Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Ya, jadi kotoran apapun yang ada di dalam jenazah harus dibersihkan. Baik kotorannya, najisnya, ya, yang melekat pada tubuh harus dibersihkan. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Ya. Selanjutnya, setelah semuanya bersih, mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat. Pak, bagaimana sih kalau misalkan orang meninggal itu kan nggak bisa wudhu sendiri? Makanya ada yang namanya petugas yang khusus memandikan, ya, untuk sekaligus mewudukan jenazah. Yang terakhir, disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman, ya. Setelah video tadi kalian lihat, apa yang diambil kesimpulannya? Ya, sudah ya? Ya. Silakan kalian tulis kesimpulan. Baik. Kita perhatikan lagi di sini ada beberapa orang yang berhak memandikan jenazah tadi. Jadi bukan sembarangan saja yang bisa memandikan jenazah. Ya, yang pertama, keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Kalau misalkan keluarganya tidak tahu tata cara memandikan jenazah, dengan siapa? Kalau orang di desa dengan namanya lebih, ya, lebih mayit, ya. Tapi dalam hal ini jenazahnya dan lebihnya harus sesuaikan. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan, ya. Kalau yang jenazahnya laki-laki, maka laki-laki atau yang mahramnya, ya. Yang kedua, berjenis kelamin sama kecuali suami istri atau mahram jenazah. Artinya kalau misalkan jenazah laki-laki boleh dimandikan dengan laki-laki lain, boleh dengan istrinya, boleh dengan anaknya yang laki-laki atau anaknya yang perempuan, ya. Yang ketiga, orang Islam yang berakal sehat dan baligh. Bukan berarti di sini orang gila boleh memandikan jenazahnya. Misal nih, yang meninggal adalah ibunya, anaknya gila, ya. Boleh nggak memandikan? Tidak boleh. Karena apa? Harus berakal sehat, ya. Yang terakhir, dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Jadi kalau misalkan jenazah itu memiliki misal atau luka di bagian tubuhnya atau yang lainnya, atau bahkan mungkin ya luka yang tidak tahu orang lain tahu, jangan diberitahu, harus dirahasiakan, ya. Itu adalah memandikan jenazah. Setelah tahapan memandikan jenazah, selanjutnya mengkafani, ya. Ya, kita tahu yang namanya kafan. Tahu kain kafan? Tahu, ya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, ya. Jumlah dalam mengkafani jenazah laki-laki sama jenazah perempuan, ya. Yang pertama, 3 helai kain kafan yang diambil dari harta mayit atau keluarga terdekat apabila si mayit tidak memiliki harta yang cukup. Kain kafan yang digunakan hendaknya berwarna putih dan menutupi badan. Pak, boleh nggak sih kalau misalnya kain kafannya warna merah, kuning, hijau? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja, tapi ya yang disunahkan dalam Rasul adalah kain putih, ya. Karena apa? Kain putih menandakan suci, ya. Jadi minimal untuk mengkafani jenazah itu 3 helai. Tapi ada beberapa ketentuannya. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu 3 helai, sedangkan perempuan 5, ya. Karena untuk apa? Kalau perempuan, untuk kerudungnya, untuk bajunya, untuk sarungnya, ya kan? Itu kalau perempuan, ya. Yang kedua adalah
Kapas. Untuk apa sih kapas? Menutup lubang-lubang ya yang ada atau sela-sela. Ya. Yang selanjutnya wewangian atau parfum ya. Setelah menyolatkan, setelah kafani, selanjutnya adalah menyolatkan ya. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, mayat diletakkan di hadapan imam dengan posisi kepala di arah utara. Artinya kemana? Ke arah kepalanya, ke arah utara ya, bukan menghadapnya, bukan ya. Kalau menghadap itu kiblat ya. Ada ketentuan yang harus diperhatikan untuk sholat jenazah. Kalau mayitnya laki-laki, posisi imam ada di kepala mayit ya. Kalau mayitnya perempuan, posisi imam di tengah ya, atau tengah-tengah mayit ya. Salat dilakukan dengan menghadap ke kiblat. Bagi jenazah laki-laki ya, menghadap sejajar dengan pada mayit, sedangkan jenazah wanita maka posisi imam menghadap sejajar dengan perut mayit. Apabila jumlah orang yang menyolatkan cukup banyak, maka disunahkan untuk membentuk 3 shaf ya. Pak, boleh enggak sih sebetulnya kalau sholat jenazah itu cukup imam 1, makmum 1? Boleh enggak? Boleh enggak? Sah enggak? Sah saja. Tapi karena ini merupakan fardu kifayah. Masa iya sih seorang orang enggak mau sholat gitu kan untuk jenazah ya kan? Ya. 8 tata cara sholat jenazah perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah membaca niat ya. Bah, kalau jenazahnya perempuan maka bacaannya adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratil fardhu kifayati makmumal lillahi ta'ala ya. Yang kedua, kalau misalkan sholatnya jenazahnya laki-laki maka usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratil fardhu kifayati makmumal lillahi ta'ala ya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu ya. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak ya. Kalau sholat jenazah itu ada rukunya enggak sih? Enggak ada. Ada sujudnya enggak? Enggak ada ya. Pakainya takbir ya. Membaca takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ada yang tahu takbiratul ihram? Ya, Ras? Apa, Ras? Ya, yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar, artinya meninggalkan sesuatu ya selain sholat ya. Jangan garuk-garuk ya, terlalu banyak garuk-garuk dan lain sebagainya, atau joget-joget. Itu bukan bagian daripada takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram itu melakukan sesuai dengan urutan ya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama ya. Jadi Allahu Akbar lalu baca Al-Fatihah. Lalu yang takbir kedua ya, Allahu Akbar, bacaannya adalah Allahumma, artinya sholawat Nabi. Takbir yang ketiga, kalau jenazahnya laki-laki maka Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ya. Itu kalau laki. Kalau perempuannya ya, itu kalau misalkan perempuan. Jadi takbir ketiga adalah mendoakan jenazah ya.
Lalu takbir keempat adalah mendoakan, ya, untuk mendoakan. Kalau laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna wa la taftina. Nah, itu adalah doa untuk mayit perempuan. Yang terakhir adalah salam. Pak, bagaimana salamnya? Apakah salamnya hai? Ya, bukan. Artinya sama dengan salamnya orang sholat. Yang pertama kemana dulu? Kanan, ya, dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah tata cara menyolatkan jenazah, ya. Lalu yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Yang pertama disunahkan untuk mengiringi mayit ke pemakaman. Bukan berarti hanya pihak keluarganya saja yang mengiringi jenazah, tapi yang lainnya juga harus mengiringi jenazah. Yang kedua disunahkan menyegerakan. Artinya jangan berlama-lama jenazah itu tidak dimakamkan, ya, atau menunggu keluarganya yang jauh, ya. Walaupun keluarganya yang jauh harus tetap segera dimakamkan. Yang ketiga diharamkan bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kenapa kalau misalnya wanita mengiringi jenazah, khususnya keluarganya yang wanita, ya, nangis, tidak kuat. Itulah makanya tidak boleh kalau bisa, ya. Yang terakhir disunahkan untuk berdiri saat menyaksikan. Makanya tata krama dalam jenazah itu, kita kalau misalnya ada jenazah kita harus berdiri. Kalau misalnya ada jenazah atau yang ngangkut keranda itu harus berdiri, artinya menghormati orang yang meninggal, ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di depan ini di kertas selembar dan nanti dikumpulkan. Pada kewajiban sholat jenazah kita simpulkan, ya, kewajiban sholat jenazah menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakan namun tidak ada yang mengerjakan, maka kewajibannya menunaikan berdosa jika tidak ini termasuk salah satu yang namanya pengertian daripada fardu kifayah, ya. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi umat Islam, penyelenggaraan jenazah terdiri atas memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, ya. Ditambah lagi dengan takziah, ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, dan minggu depan kita akan praktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah, ya. Saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.